Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, shalom, shalom. Damai, damai, damai dan sejahtera bagimu dari Tuhan Yesus Kristus, tempat yang maha tinggi, sorga yang suci, yang kudus, hadir untuk menyapa dan memberikan kita hadiratnya yang membawa kesembuhan dan pertolongan rahmat dari anugerah kasih sayangnya. Puji syukur, saya menyapa yang ada di YouTube. Halo semuanya, pemirsa yang terkasih YouTube ya. Setia banget dan tetap setia. Halo semuanya yang ada di Facebook ya, pemirsa yang setia, yang diberkati, tetap setia ya, puji Tuhan. Ayo saya minta yang di YouTube dan di Facebook, mari kesetiaan kita juga berbuah. Ayo ajak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus atau mereka yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, supaya lewat pastor melayani di sini live streaming, saudara membawa jiwa-jiwa, mereka boleh dengar firman, didoakan, mereka boleh mengalami pertolongan Tuhan sehingga mereka boleh kenal tahu siapa Tuhan Yesus yang baik banget, baik banget. Halo semuanya yang ada di TikTok, Dor. Yang sudah setia ikut, terima kasih. Tetap di tap-tap layar dan juga di-share, silakan diposting ulang gratis. Yang baru pertama kali bergabung baik di YouTube, Facebook, dan di TikTok mungkin muncul di halaman beranda Anda atau FYP live pagi ini, memang puji syukur bisa dalam berkat Tuhan jadi manfaat bagi banyak orang, dan juga saya melihat bukan cuma orang Kristen Katolik saja, di luar agama itu banyak sekali juga yang merasa terberkati karena kami hadir ini menjadi berkat dan kiranya bisa memberikan kelegaan dan juga bantuan kesembuhan kesehatan bagi Bapak Ibu terkasih yang sedang sakit. Baik,
Sepanjang live streaming atau video yang engkau akan saksikan ini, ada pujian yang menguatkan, teduhkan hati, dan saya percaya banget ada Tuhanku yang kudus, yang suci, yang bertahta di atas puji-pujian yang dari hati orang percaya yang mengasihinya. Amin. Lalu juga saya akan beritakan firman. Firman menjadi solusi buat setiap kita dalam hidup maupun hidup hari ini dan jawaban untuk hidup yang akan datang. Yang menjadi misteri bagi banyak orang, firman Tuhan menjawab semua misteri itu. Lalu dalamnya ada doa ucapan syukur dan juga doa berkat-berkat kesembuhan lewat firman, doa, dan berkat untuk air minum dan minyak saudara-saudara. Lalu kita akan akhiri dengan berkat dan masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, sehat selalu. Sepanjang live atau video ini, Pastor ajak saudara, mari perbanyak bersyukur, kurangi ngomel, stop komplain, berhenti sungut-sungut, perbanyak bersyukur. Ketik rame-rame, perbanyak bersyukur. Ketik rame-rame di kolom komentar, perbanyak bersyukur. Yuk kita memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menghantar setiap hati selalu untuk bersyukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, terima kasih. Perbanyak bersyukur, perbanyak bersyukur. Tuhan itu baik banget bagi setiap Anda dan saya, percaya deh. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Mari selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang pasti menolong. Mari selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Bapa yang setia. Yuk kita perbanyak bersyukur, bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan bersyukur kita membalas kebaikan Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Amin. Katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Dia Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mari perbanyak bersyukur ya, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Dalam segala hal kita dihadapkan, mau bersungut-sungut kah, komplain kah, atau mau tetap bersyukur. Kalau kita percaya ada Tuhan, kita beriman kepadanya, kita yakin hidup ini dalam kendalinya. Dihadapkan komplain, bersungut-sungut atau bersyukur, mari pilihlah untuk selalu bersyukur. Seperti pujian ini berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ketika ramai-ramai selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Puji Tuhan, saatnya ini Pastor akan membacakan Bible. Bible itu jangan kita pikir soal aturan, hukum, maka familiar istilah hukum Taurat. Tidak seperti itu konsepnya. Bible itu bahasa kasih. Dan Bible itu adalah merupakan surat cinta Tuhan Yesus kepada Anda dan saya. Mari setelah kita menyanyikan pujian tadi, siapa dan seberapa jiwa yang tersentuh dengan kasih Tuhan saya. Pujian tadi memberkati, mendorong kita, mengingatkan untuk selalu bersyukur. Nah sekarang, marilah kita melihat sabda firman Tuhan, surat cinta Tuhan Yesus buat Anda dan saya. Di mana? Tentu yang kita suka, waktu istimewa, program yang kita tunggu, Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan yang terberkati di-share dulu sekian detik, Pastor kasih kesempatan. Nanti saya baca firman dan
firman ini pasti akan membuat engkau terharu, berubah, dan membuatmu hidup dalam kebenaran. Karena ini berkat yang luar biasa, jangan terima sendiri. Belajar berbagi. Silakan berbagi, silakan tap layar, silakan di-share, silakan di-posting ulang. Puji Tuhan. Yang mau mendukung pelayanan medsosnya Pastor Andy, silakan di-subscribe di channel YouTube Pastor Andy atau di-follow halaman maupun akun TikTok-nya. Bless you. Terima kasih banget orang-orang baik yang murah hati. Yuk, sekarang kita akan melihat firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, satu ayat bagi orang Kristen khususnya, ini populer banget deh. Tapi izinkan saya untuk membuka kembali sekedar pengingat. Jangan sampai kalau kita merasa sudah tahu, saking taunya jadi lupa. Katanya, aduh aku udah tahu tuh, udah di luar kepala. Bener aja, di luar kepala alias lupa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ini ayat yang mengajak kita selalu mengucap syukur. Baik dalam keadaan burukkah atau dalam keadaan baik, ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saudara ketik, lalu habis ketik share, ya. Nanti saya baca ketikan saudara, lalu saya membunyikan ayat itu. Seperti biasa, supaya live ini menjadi live yang hidup, banyak orang yang boleh mengalami kenal siapa Tuhan Yesus. Ketik share. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ada tertulis, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketik rame-rame mengucap syukur. Kenapa pastor sering suruh saudara ketik? Kalau onsite saya bilang kanan kiri, itu untuk membantu kita mengingat. Karena kalau kita hanya mendengar, hanya sekian persen, kalau kita ketik itu membantu mengingat. Kalau kita ngomong kanan kiri itu juga membantu mengingat. Mengucap syukur. Mengucap syukurnya bukan saat baik-baik saja loh ya. Alkitab memberitahu kita, memberi signal bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Baik itu baik atau mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kalau sedang tidak baik-baik saja, lalu Anda mulai komplain, menggerutu, bersungut-sungut, itu sebetulnya lebih memperburuk keadaan Anda. Tapi coba kalau yang belum pernah praktek, coba praktek hari ini. Keadaanmu sedang tidak baik-baik saja, coba bersyukur. Belajar tetap bersyukur sekalipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Lihat, ada kekuatan, ada kuasa yang terjadi dalam sebuah pengucapan syukur yang tulus kepada Tuhan, sekalipun hidupmu hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, kekuatan mengucap syukur itu ada dalam dirimu. Kenapa Tuhan mau kita mengucap syukur?
karena setiap orang bisa mengucap syukur. Dan itu ada dalam diri Anda, baik sikap hati maupun lidah, mulut, bibir. Kepadamu tiap hari dihadapkan berkat dan kutuk. Pilihlah berkat. Tiap hari kita dihadapkan dengan pilihan menggerutu atau bersyukur. Pilihlah bersyukur. Menggerutu bisa, itu pilihan yang salah. Bersyukur bisa, karena memang setiap orang tidak harus tunggu kaya untuk bersyukur. Tidak harus tunggu sukses baru bersyukur. Tidak harus ketika dia juara baru bersyukur. Tidak harus ketika ekspektasi sampai dia bersyukur. Setiap orang memiliki yang namanya bersyukur. Maka bersyukurlah Bapak Ibu kalian yang terkasih. Saya dalam kesempatan ini mau kasih satu ilustrasi, satu kisah yang populer dalam kekristenan tentang 5 roti 2 ikan. Saudara sudah sering dengar kisah ini, dan beberapa hari yang lalu saya pernah pun menyampaikan ya dalam versi-versi yang memberikan kita pencerahan. Puji Tuhan, bagaimana kita mengucap syukur itu ya, mereka mulai sungguh-sungguh. Tetap Tuhan ingat ada 12 bakul. Tuhan tidak lupa kepada orang yang melayani Tuhan ya. Nah, hari ini saya mau saudara-saudara untuk paham satu hal. Ketika kita berbicara peristiwa 5 roti 2 ekor ikan, saat Yesus memberikan mereka firman, mereka dengar firman mau pulang, akhirnya mereka bilang, "Aku pamit ya." Tuhan bilang kepada murid-muridnya, "Udah, jangan mereka pulang dulu, kasih makan," gitu. Lalu mereka berkata, "Uang dari mana?" Ketahuilah Bapak Ibu terkasih, kenapa Tuhan izinkan peristiwa 5 roti dan 2 ikan? Karena Tuhan mau latih muridnya untuk mengucap syukur. Dari mana, Pastor? Begini, Tuhan sanggup nggak kirimkan manna dari surga seperti dia buat di perjanjian lama? Ketika umat Israel membutuhkan makanan, Tuhan bisa kirimkan manna dari surga. Sanggup, bisa banget. Waktu itu Tuhan bisa nggak minta manna dari surga turun kembali? Bisa. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak langsung memunculkan roti dari surga itu seperti yang dia buat di bangsa Israel yang kelaparan saat di padang gurun? Malah Tuhan tanya, "Apa yang ada pada kalian?" Saya ingat kata-kata ini seperti ketika Tuhan dalam perjanjian lama tanya kepada Musa, "Musa, apa yang ada padamu?" Hanya tongkat. Tongkat biasa. Di tangan Tuhan bisa menjadi alat mendemonstrasikan kuasanya. Di tangan Tuhan yang sederhana bisa menjadi media untuk mujizatnya. Tuhan tanya kepada mereka, "Apa yang ada padamu?" Saudara, kalau melihat di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 38,
Ya, silakan diketik ayat ini sebagai penunjang dari apa yang disampaikan dari firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 38. Saudara ketik, habis ketik share, lalu Pastor bacakan ayat Markus 6 ayat 38. Puji Tuhan. Ada tertulis dari Markus 6 ayat 38. Tetapi ia, siapa itu ia? Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka. Apa yang ditanya? Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Setelah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa buat mujizat di hari yang sama, waktu yang sama, kekuatan yang sama, bisa. Dia Tuhan dan dia omnipoten, maha kuasa. Tapi kan katanya itu di perjanjian lama. Jangan lupa, Tuhan itu omnipresent, maha hadir. Jangan saudara pikir Tuhan hanya hadir di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Tuhan omnipresent, maha hadir. Bapak Ibu yang terkasih, khususnya saudara-saudara yang sedang susah hati, sedih, beban hidup, ataukah sakit, izinkan saya share sebentar lagi, dengarkan ini menjadi penguat bagi Anda sekalian. Terkadang dalam hidup ini, yang namanya mujizat atau pertolongan Tuhan, itu tidak selalu bicara dari apa yang kita tidak punya. Contoh, orang sakit, dia minta sembuh toh. Padahal Tuhan bilang, dari hatimu yang gembira, itu obat yang manjur. Saya mau tanya, hati di mana? Di dalam dirimu. Lah, padahal kita minta sembuh. Padahal kesembuhan ada dalam diri Anda. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, paling mujarab. Jadi, dari contoh satu saja ini saya kasih saudara satu pemikiran bahwa ini kebenaran firman yang ajaib banget. Mujizat tidak selalu bicara dari apa yang belum Anda punya. Tapi seringkali mujizat itu sebetulnya sudah ada di dalam Anda. Mujizat sudah ada di dalam Anda. Ini saya mau dihancurkan dalam nama Yesus. Yang namanya mental begini. Kalau saja saya punya, maka saya mau melakukan. Kalau saja saya dikasih, baru mau kerja atau mau baru gerak, baru melayani. Hendaklah setiap orang percaya sejak dengar renungan ini, jangan lagi punya mental seperti itu. Kalau saja, artinya dia hanya berharap, bergantung, dia tidak percaya bahwa dirinya itu bernilai, begitu.
Hendaklah setiap orang percaya yang mendengarkan renungan ini milikilah cara berpikir, mental, atau mulai hidupi iman Anda, yaitu dengan mulai bertindak. Aku mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang ada padaku hari ini. Aku mengucap syukur Tuhan atas apa yang aku miliki. Saudara punya hati toh. Saudara punya mulut kan? Hatimu mau menyimpan kebencian atau menjadi obat yang mujarab, itu pilihan Anda. Mulutmu mau mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, atau mengucap syukur, itu pilihan Anda. Tapi stoplah miliki mental-mental yang kalah. Tapi hari ini firman Tuhan datang. Ingatkan kita, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan bisa pakai cara yang ajaib. Tapi Tuhan seringkali mau melihat apakah dalam diri Anda mulai bergerak secara aktif. Bahwa sadarlah, dalam dirimu ada mujizat. Dalam dirimu ada kesembuhan. Dalam mulutmu kekuatan bersyukur, ada kekuatan yang besar. Pakailah kekuatan besar itu biar untuk menjadi mujizat dalam kehidupan Anda sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus sama-sama paham apa itu, bahwa Tuhan tidak butuh sesuatu yang besar untuk melakukan sebuah perkara yang besar. Contoh tadi, hanya roti dan ikan, tetapi sesuatu yang besar banget terjadi. Artinya apa? Untuk perkara yang besar, Tuhan tidak perlu sesuatu yang besar. Yang kecil saja di tangan Tuhan bisa menjadi besar. Di tangan Tuhan yang biasa bisa jadi luar biasa, katakan amin. Di tangan Tuhan apa yang tampak kecil dapat diberkati agar menjadi berdampak besar. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, marilah semua. Mari Jo Kote. Mari Bapak Ibu terkasih, kita perbanyak mengucap syukur. Minta penyertaan Tuhan. Dan kita setia mengelola apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau dikasih sehat, jaga kesehatan. Jangan pelit invest untuk kesehatanmu, seperti misalnya olahraga, ya. Jangan pelit waktumu, seperti misalnya ada alat-alat olahraga penunjang untuk saudara bisa sehat. Jangan pelit, ya. Kelola dengan baik hidupmu, dan kalau hari ini engkau sedang sakit atau ada anak orang tua sedang sakit, mulutmu daripada mengeluh menggerutu, pusingku, sanaki garingku. Jangan lagi begitu deh, tapi berkata, tubuhku diberkati, anakku sehat, mama papaku diberikan umur yang panjang. Daripada saudara menggerutu, daripada saudara mengucapkan kata-kata negatif, lebih baik kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Perbanyak mengucap syukur, stop menggerutu, stop komplain, stop bersungut-sungut. Karena 3 hal tadi, komplain, sungut-sungut, ya, dan menggerutu, itu membuat keadaanmu semakin buruk. Tapi dengan mengucap syukur, keadaan yang buruk
bisa menjadi diputarbalikkan, mujizat Tuhan terjadi. Pujian ini akan menghantar kita kembali untuk bersyukur. Habis itu kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan, dan saya akan mendoakan saudara yang sedang sedih hati, susah, beban hidup yang berat atau sakit. Kiranya saudara-saudara setelah live stream ini selesai, saudara mendapat kelegaan dan hidupmu baru akan dipimpin oleh firman Tuhan Yesus. Tuhan baik, mari kita membalas dan mengucap syukur. Dengan apaku membalas kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang sudah kami terima ini. Dengan apaku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Apa yang ada padamu hari ini, Tuhan bisa pakai menjadi mujizatnya. Seringkali kita berpikir hal-hal besar, mana dari sorga turun, tidak selalu. Tapi Tuhan mau ingatkan kita, dalam dirimu ada alat mujizat Tuhan. Hati yang bersyukur, mulut yang mengucapkan kalimat yang sefirman-Nya, engkau akan melihat bagaimana kasih Tuhan ini mengubah setiap hidup kita. Amin. Amin. Dengan apaku membalas cinta-Mu yang sudah kuterima dari-Mu. Amin. Senang sekali jadi pelaku firman Tuhan. Dengan apaku membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Aku mau bersyukur dan selalu bersyukur. Aku dan keluargaku selalu banyak bersyukur, perbanyak bersyukur. Akan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Mari kita bersyukur dalam segala hal. Percayalah, saat kita bersyukur, Tuhan pakai itu menjadi kekuatan kita untuk melihat mujizatnya Tuhan Yesus. Ingat, tidak selalu mujizat datang dari surga.
tapi mujizat juga ada di mulut Anda yang bersyukur. Amin. Yes. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, Kau Tuhanku yang setia, Kau Tuhanku yang setia. Tuhan tahu hidup kita. Saat kita bersyukur, Tuhan memberkati. Amin. Senang sekali ya, karena firman tersampaikan, langsung Anda merespon dengan bersyukur. Lihat, sepanjang hidupmu, engkau akan melihat bagaimana bersyukur itu sangat luar biasa banget. Kaki saudara yang ada gangguan kesehatan di jantung, paru-paru, perbanyak bersyukur, ada kelegaan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, Anda dan saya, kesayangannya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti sembuhkan yang sakit-sakit. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Yes. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu, pasti terjadi. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau sakit, Tuhan Yesus jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti
memberkati saat bersyukur. Tuhan Yesus pasti apa? Menyembuhkan. Amin. Puji Tuhan, bersyukur sekali saudara-saudara. Kita sudah dengar firman, sudah juga dikuatkan dengan doa-doa, pujian. Mari kita sekarang akan mengucap syukur, lalu akan minta untuk berkat Tuhan, khususnya untuk air dan minyak bagi tubuh Anda yang sedang sakit. Ada pertolongan, ada yang namanya kekuatan Tuhan memberikan berkat kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus, terima kasih banget. Firman-Mu sudah kami dengar. Bagi Anda yang belum dengar firman, nanti ditonton ulang ya, agar apa yang kau dengar membebaskanmu, karena yang kita dengar firman Tuhan, kebenaran yang hidup, yang memerdekakan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah memberkati kami. Dan bagi orang-orang yang sakit, diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan dari Tuhanku. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara bisa bantu saya dengan cara tumpangkanlah tanganmu sekarang ini di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Semisal engkau sedang sesak napas, lekas-lekas tumpangkan tangan sekarang. Aliran kesembuhan mentats, menjamah, menyembuhkan setiap kesesakan, rasa nyeri, dan kesakitanmu. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, jadilah sembuh. Oleh bilurnya yang kudus mentahirkan dan menguduskan hidupmu. Darahmu tidak bervirus lagi, darahmu tidak berbakteri lagi, gula darahmu menjadi sehat dan normal. Darah Yesus yang kudus, be clear, membereskan semua itu. Puji Tuhan. Kekuatan kesembuhan lewat doa-doa ini udah tersalurkan, udah tersampaikan. Kalau engkau percaya sekarang ini, cek dadamu yang sebelumnya ada gangguan napas, sesak. Saya percaya sekarang ini ada kelegaan. Saudara yang terbaring setelah dengarkan doa baru saja, coba perlahan duduklah. Setelahnya makan, minum secukupnya, maka pulihlah kekuatanmu. Anda yang terkasih, yang sedang di kursi roda, merasa tidak berdaya. Setelah doa tadi engkau dengar, cobalah berdiri dan berjalanlah. Karena rasa sakit itu dan kemustahilan yang rasanya tidak mungkin sudah terjadi lewat doa orang benar yang Tuhan janji sangat besar kuasanya, sudah menjamah tubuhmu sehingga organ, pinggang, tulang, syaraf, kaki, lutut, sendimu beres, normal,
sembuh, sehat, in Jesus name. Puji syukur Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa bagi saudara dalam keluarga, rumah tangga, dan termasuk keturunan. Diberkatilah rumah tangga, keluarga, dan keturunanmu. Istri diberkati kandungannya, dan suami sehati ya, angkat tangan, lalu tumpangkan tangan di kandungan di bagian perut istrimu, katakan diberkati, diberkati, diberkati. Amin. Ini hal yang tidak selalu saya lakukan, tapi saya dituntun untuk mendoakan ini. Percaya apa yang diberkati hari ini, khususnya kandungan istrimu, tahun depan kalau engkau percaya, dari keluargamu akan lahir orang bayi yang diberkati sehat sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tambahkan lagi ya, ini saya sampaikan, Bapak Ibu yang dalam pergumulan hidup, beban, apakah pinjol, apakah ada masalah yang lain, ataukah masalah keuangan, angkat dua tanganmu sekarang ini. Sebagaimana janji Tuhan berkata, diberkati naik dan tidak turun, kepala dan bukan ekor. Seperti firman yang sudah menjadi hidup saya, dan saya sebagai anak Tuhan yang sangat diberkati Tuhan Yesus, saya rindu juga mendoakan Anda. Dengan tangan yang terangkat, saya perkatakan kalimat ini. Mulai hari ini, engkau juga diberkati Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi saudara yang dalam pelayanan yang merintis, yang serba kurang, yang serba tidak ada, tapi engkau harus punya iman. Engkau harus perbanyak doa. Engkau harus juga mengucapkan syukur. Sebagaimana hal-hal itu saya lewatin saat mulai melayani. Dan benar-benar firman yang Tuhan ajar itu hidup. Maka saudara khususnya yang dalam pergumulan biaya ekonomi, baik itu hidup, keluarga, studi anak-anak kita, atau khususnya hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang setiap hari serba kurang, mau bayar gedung, sewa, kontrak, air, listrik, serba kurang, angkat tanganmu. Saya berdoa, sebagaimana Tuhan yang penuh rahmat memberkatiku, ya Tuhan, belas kasih-Mu, berkatilah anak-anak-Mu ini, ataupun hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka yang setia melayani Engkau, membaca firman-Mu, hidup pada janji-Mu, dan mengucapkan kalimat bersyukur, kalimat-kalimat doa. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan hari ini saya berdoa, diberkatilah engkau sekalian. Pelayananmu, ekonomimu, seperti Tuhan memberkati saya. Tuhan yang sama, penuh kasih, memberkati Anda yang terkasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, glory, dalam nama Yesus. Jos, masuk itu berkat dalam hidup kita. Ingat ya, kalau sudah diberkati Tuhan, tetap setia, rendah hati, dan jangan sombong-sombong. Ingat dari mana Tuhan mengangkat kita. Kalau nanti Tuhan angkat promosi, pekerjaan dan pelayananmu, tetap setia sama Tuhan Yesus. Perhatikan orang-orang miskin, dan jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Biar kita sama-sama akan menjadikan duta Kristus, sehingga setiap orang di lingkungan kita tahu, kenal
bisa merasakan kasih Yesus dan bisa mengenal kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, puji syukur, terberkati banget. Sebentar, Pastor akan berdoa untuk berkat air minum dan minyak. Saudara, saya persilakan sekian detik, share dulu, bagikan. Saudara, keluargamu juga yang rindu untuk boleh mendapatkan air dan minyak berkat. Ya, ingat, tidak ada pengiriman loh ya. Hati-hati oknum pelaku penipuan. Ayo, silakan Bapak Ibu, linknya di YouTube ini di-share baik di grup keluarga, WhatsApp, Telegram, ya, di walls Facebook saudara-saudara sekalian. Silakan linknya YouTube sekarang saudara ketik share ke grup-grup WhatsApp Anda, ke teman-teman, karena kita akan mendoakan secara live untuk air dan minyak di Tuhan. Wow, Pastor dapat berkat banyak banget. Coba lihat, ini berkat Tuhan. Makasih Inwah. Wah, saya dikasih uang banyak sekali ya. Bayangkan di Facebook saja saya mendapat ratusan stars. Wih, banyaknya. Di TikTok apalagi, wow, nggak terhitung ini. Sejak awal sampai sekarang ini nggak berhenti orang nge-like ya, memberikan gift. Wow, makasih Kevin, Tamon, Leon, Leni, dan banyak orang yang saya minta maaf banget kalau nggak bisa sebut satu persatu, kasihan. Makasih Maridin ya, yang nonstop. Wow, sampai saya mendapat 1,2 M like. Wah, keren sekali. Baik, sekarang kita akan mohonkan berkat untuk air dan minyak. Kalau Anda rindu diberkati air dan minyaknya, silakan saudara-saudara pegang seperti ini, angkatlah. Dan saat saya mendoakan, diberkatilah air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian. Minumlah air ini dan menjadi berkat kesehatan bagi orang sakit dan kesembuhan bagi tubuhnya. Oleskan minyak ini dalam nama Yesus ke tubuh orang sakit dan engkau akan melihat bagaimana kesembuhan dan pengampunan dosa terjadi. Karena firman Tuhan berkata, jika kamu saling mengaku dosamu diampuni. Dan kalau ada orang sakit, oleskan minyak dalam nama Yesus, dia akan dibangunkan, dan dia akan diampuni, dan dia akan disembuhkan. Yakobus pasal 5, 14-16. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus, buat rahmat dan berkat-Mu untuk air dan minyak ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, air dan minyak sudah diberkati. Sekarang saya mau minum air doa ini. Kalau orang berkata, Pastor sehat banget, makin hari kelihatan makin sehat. Apa sih rasanya? Kok wajahnya glowing? Skincare apa? Cuma satu. Saya nggak punya skincare apapun, cuman tiap hari air doa. Dan kalau saudara melihat saya sehat, engkau harus tahu dulu bahwa dulu saya pesakitan, kasihan. Dulu saya ini banyak sakit, udah divonis komplikasi. Pasca COVID berkali-kali saya terinfeksi, rontok. Puji Tuhan, kalau sekarang bilang rambutnya itu asli atau palsu? Puji Tuhan, kalau urusan rambut masih asli. Tapi lebat banget. Iya, padahal waktu pasca COVID berkali-kali rontok loh.
sampai kelihatan lubang-lubangnya. Sekarang kok lebat. Itulah kalau Tuhan mau kasih kita rambut. Tuhan kan pernah bilang, rambutmu tidak ada yang jatuh tanpa seizinku. Kalau Tuhan izinkan jatuh, mau kasih lebat, bisa lagi. Ya, kiranya ini jadi kesaksian dan penguatan bagi saudara bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Diberkati hari ini, kita minum sama-sama yuk dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Plong banget. Puji Tuhan, puji syukur. Angkatlah tangan saudara, kita akan terima doa berkat. Puji Tuhan, saya terima kasih sekali. Banyak sekali komentar yang masuk, yang saya lihat ini, saya sembuh pastor, saya diberkati pastor. Puji Tuhan, semakin kuat iman Tuhan Yesus ya, bukan pada saya manusia biasa. Jika dong, kurang semangat. Iya, sebelum doa berkat saya juga bersyukur karena pagi ini saya diundang untuk makan sehubungan dengan akan menghadiri acaranya Pasca Wikat. Wikat itu wanita-wanitanya orang Toraja. Halo, Sang Baine, mana suaranya? Yang akan diadakan di Bukit Doa Nusantara, Bukit Doa Kalimantan, yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 600 Sang Baine Wikat, dan mereka mau hari ini ajak ketemu, lalu juga ajak sarapan untuk share seputar persiapan acara nanti tanggal 1 Mei dan tanggal 2 Mei. Pastor juga akan memimpin doa di lapangan Tuah Pato ya, di Palangkaraya. Puji Tuhan, tolong juga doakan ya. Dan juga saudara mau mendukung, kami akan hadir ke sana dengan 10 orang tim ya. Kiranya pelayanan ini bisa jadi berkat untuk Kalteng dan sekitarnya. Puji Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita semua ada dalam perlindungannya, dalam anugerahnya, dalam kasih sayangnya. Keluar masukmu diberkati, diluputkan dari kecelakaan, dari sakit penyakit, engkau tutup bungkus dengan kasih sayang Tuhan Yesus dan darahnya yang sempurna untuk tubuh, jiwa, rohmu, engkau dan sisi keluargamu diberkati naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Dan Tuhan yang baik, Bapa di surga, menyinari setiap kita dengan wajahnya yang bersinar dan kasih karunia yang shalom ada atas kita semuanya. Terimalah dalam nama Yesus. Saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Sebelum Pastor akan akhiri, ya, kemarin banyak sekali minta satu pujian penutup dan saya ikutin Surya Bersinar. Hari ini saya merasa kemarin berhutang, maka saya rindu pujian penutup hari ini. Saudara pun tidak minta saya memberikan pujian ini karena kemarin banyak minta pujian segala perkara. Pujian segala perkara ini akan menghantar kita masuk di hari yang baru. Kalau saudara suka, silakan di like. Saudara nggak suka, silakan dislike. Saudara senang hati mau jadi berkat, silakan di share, di follow, di subscribe. Karena di sini Pastor akan pamit dan kita ketemu lagi di hari yang berikutnya dalam tubuh yang sangat diberkati. Kasih Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay, kesetiaan Tuhan Yesus sungguh amat nyata buatku dan buat Anda yang terkasih. Amin, amin. Penolong selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kami hidup karena Engkau Tuhan. Kami percaya dan Engkau menggenapi iman dalam Engkau. Yes, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yeay. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan baik selama-lamanya. Tuhan beserta kita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji sertai engkau dan saya, sertai kita dan tidak tinggalkan kita. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Terima kasih sudah ikut live streaming ini, dan kalau sudah berkenan, silakan tolong dibagikan link tautannya, share kepada orang lain agar mereka juga boleh merasakan doa-doa dan manfaat daripada live ataupun video pelayanan ini. Maka semuanya, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Thank you.